Halo sobat semuanya. Pada kesempatan kali ini kelompok 8 akan menyajikan mengenai alkilasi ester malonat dan ester asetoasetat. Dan kelompok 8 sendiri terdiri dari saya Syasha Azaituna dengan NIM 41935100001, Tariza Humaira Tembusai dengan NIM 41912100001 dan juga Cindy Semiring dengan NIM 41935100014. Nah, memasuki materi yang pertama. Nah, pada materi yang pertama ini kami akan membahas dulu nih, apa itu alkilasi. Alkilasi diartikan sebagai masuknya gugus alkil dalam suatu reaksi kimia. Reaksi alkilasi adalah khas penukaran SN2 oleh suatu nukleofil. Dan penggolongan alkilasi sendiri berdasarkan asal karbonionnya, reaksi alkilasi karbonion dapat digolongkan menjadi senyawa monofungsi dan juga senyawa difungsi. Terdapat dua senyawa difungsi yang sangat penting dalam prosedur sintetis, yaitu ester malonat dan juga ester asetoasetat. Nah, pada slide yang terlihat, itu adalah alkilasi karbonion dan juga penurunannya. Yang pertama, karbonion dapat mengusir ion halida dari alkil halida dengan membentuk ikatan CC. Dan pada gambar yang kedua, pada reaksi yang kedua, toluena P sulfonat dan metana sulfonat mengalami reaksi substitusi. Selanjutnya kita akan masuk kepada senyawa bifungsi. Senyawa bifungsi ada dua, yaitu ester malonat dan ester asetoasetat, yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Yang selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan ester malonat. Ester malonat pada umumnya adalah produk akhir dari alkilasi. Ester malonat adalah asam asetat tersubstitusi menjadi alfa. Alkilasi ester malonat terdiri dari 4 reaksi, yaitu alkilasi, hidrolisis ester, dekarbosilasi dari asam, dan pembuatan enolonat. Ester malonat dapat berhasil termonoakilasi di dalam adanya ion etoksida. Ion etoksida bereaksi dengan ester malonat sehingga terbentuk elonat. Ion etoksida ini berasal dari natrium etoksida yang merupakan hasil pelarutan natrium dalam bentuk etanol tak berair. Nah, reaksinya dapat kita lihat seperti di bawah ini. Selanjutnya, ester malonat ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, ester malonat tersubstitusi memungkinkan hidrolisis menjadi asam yang memiliki 2 gugus karbonil pada suatu atom karbon dan dengan segera terdekarboksilasi pada pemanasan. Dan yang kedua, jika ester malonat dihidrolisis dalam larutan asam yang panas, terbentuk suatu asam karboksilat atau asam beta dekarboksilat dan dapat menjalani dekarboksilat atau suatu gugus karboksil yang berposisi beta. Dan yang ketiga, akan mengalami dekarboksilat dan menghasilkan CO2 yang nantinya hasilnya adalah asam asetat tersubstitusi alfa. Dan yang keempat, pada hidrolisis terjadi pelepasan OC2H5 yang merupakan gugus pergi yang baik karena saling tarik-menarik atau efek induksi, sehingga salah satu H dari OH akan terlepas. Nah, kita dapat melihat seperti gambar di bawah ini. Nah, sebagai contoh reaksi ester malonat, yaitu asam pelargonat dapat dibuat dari N-heptil bromida dengan rendaman 70%. Nah,
Kita dapat melihat reaksinya pada gambar di samping. Dan yang kedua, contoh dari ester malonat adalah yang digunakan untuk mensintesis senyawa alisiklik beranggotakan 3 dan 4 dari dibromida. Nah, reaksinya dapat dilihat pada gambar yang di samping. Baiklah, selanjutnya ester asetoasetat. Seperti halnya ester malonat, ester asetoasetat dapat dimonoalkilasi atau dialkilasi dengan alkil halida dalam adanya basa. Berdasarkan struktur kimia dari ester asetoasetat, diketahui bahwasanya senyawa ini memiliki posisi 2 hidrogen alfa, yaitu hidrogen alfa yang bertetangga dengan gugus karbonil keto, serta hidrogen alfa yang diapit oleh 2 gugus karbonil. Keasaman kedua posisi hidrogen alfa ini berbeda, di mana hidrogen alfa yang diapit oleh 2 gugus karbonil bersifat lebih asam dengan nilai pKa 11 dibandingkan yang hanya bertetangga dengan karbonil keto dengan nilai pKa lebih besar dari 20. Hal ini disebabkan karena terjadinya kestabilan anion melalui delokalisasi elektron pada kedua oksigen karbonil. Oleh karena itu, pembentukan ion enolat terjadi melalui pelepasan hidrogen alfa yang diapit oleh 2 gugus karbonil tersebut. Produk akhir alkilasi ester asetoasetat adalah aseton tersubstitusi alfa. Jadi, sebelum mengalami tahap selanjutnya dari sintesis ester asetoasetat, senyawa ester asetoasetat ini terlebih dahulu diubah menjadi anion enolat oleh perlakuan natrium etoksida, yang kemudian ion enolatnya akan dialkilasi melalui reaksi SN2 dengan alkil halida. Proses alkilasi ini dapat dilakukan 2 kali jika diinginkan. Ini dikarenakan ester asetoasetat memiliki 2 hidrogen alfa. Tahap-tahap dalam suatu sintesis ester asetoasetat mirip dengan tahap-tahap sintesis ester malonat. Reaksi pada slide, produk yang dihasilkan mengalami 2 jenis pemecahan hidrolitik yang bergantung pada kondisinya. Pada kondisi asam encer akan mengarah pada hidrolisis gugus ester dan menghasilkan asam beta keto yang melepaskan karbon dioksida. Di sisi lain, natrium hidroksida dapat menyebabkan putusnya ikatan CC dengan cara kebalikan dari kondensasi Kalisen. Kesetimbangan lebih menyukai ke arah produk sebagai akibat dari kestabilan ion asetat. Seperti halnya ester malonat, ester asetoasetat dan turunan monoalkilnya menjalani kondensasi terkatalis basa dalam adanya iodin. Tidak seperti halnya dengan ester malonat, ester asetoasetat tidak membentuk senyawa alisiklik beranggota 4 dengan omega bromopropana. Tahap pertama alkilasi terjadi secara normal, namun tahap kedua melibatkan penutupan cincin yang terjadi pada oksigen, bukan pada karbon. Hal ini terjadi karena bila terjadi pada karbon, maka akan membentuk cincin beranggota 4 yang jauh lebih tegang daripada cincin beranggota 6 yang terbentuk melalui oksigen. Baik, jadi dari kesimpulan pemaparan materi kami ini, yang pertama, tahap-tahap dalam alkilasi ester asetoasetat dan ester malonat adalah sama, yaitu pembuatan enolat, alkilasi, hidrolisis, dan dekarboksilasi. Yang kedua, produk reaksi alkilasi ester malonat adalah asam-asam asetat tersubstitusi alfa, sedangkan produk reaksi alkilasi ester asetoasetat adalah aseton tersubstitusi alfa. Dan yang ketiga, tahapan alkilasi pada alkilasi ester asetoasetat dapat dilakukan 2 kali jika diinginkan, karena ester asetoasetat memiliki 2 hidrogen alfa. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.